فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 83 terkait dengan bahwasanya Allah Ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma laisa kamitslihi syai'. Ini ya. Hadza huwa madhhabus salafi rahimahumullah fi asma'illahi wa sifatih. Inilah dia madhab salaf, semoga Allah merahmati mereka, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu ditetapkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa kita melakukan penyerupaan dengan makhluk dan seterusnya. Qala Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa madhabus salafi rahmatullahi alaihim. Madhab salaf, semoga rahmat Allah tercurah pada mereka, al-imanu bi sifatillahi ta'ala wa asma'ih, mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya, allati wasafa biha nafsah, yang Allah sifatkan untuknya di dalam yang Allah sifatkan dengan sifat-sifat tadi untuk dirinya sendiri, yaitu di dalam ayat-ayat Allah dan di dalam Al-Quran. Tanzil ini masdar sebagai penyangatan, artinya munazzal, wahyu yang diturunkan. Au ala lisani rasulih, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukankah kita mengaku percaya pada Allah dan Rasulnya? Kenapa kita hanya percaya masalah wudhu, masalah tayamum, debat panjang sampai terbentuk madhab-madhab, tapi ketika asma wa sifat banyak yang tak percaya? Ini aneh, padahal semuanya datang dari Allah dan Rasulnya. Min ghairi ziyadatin alaiha, tanpa membuat tambahan-tambahan, wala naqsin minha, tanpa mengurangi darinya, wala tajawuzin laha, tanpa melampauinya, wala tafsirin wala ta'wilin laha, tanpa menafsirkan tafsir yang di zaman Imam Ibnu Qudamah, yaitu banyak orang-orang ahli kalam yang menyebutkan ini tafsirnya, padahal ternyata itu adalah tahrif, pemisongan. Dan tanpa melakukan takwil, yang itu tadi, yaitu tahrif, pemisongan. Tapi mereka menamakan sebagai takwil dan tafsir, padahal itu adalah merusak, bukan menjelaskan, malah ujung-ujungnya adalah mengingkari. Bima yukhalifu zahiraha, dengan penafsiran dan pemisongan yang menyelisihi zahirnya. Wala tasbihin bisifatil makhluqin, juga tanpa melakukan penyerupaan dengan sifat-sifat para makhluk. Wala simatil muhdasin, dan tidak menyerupakan dengan karakter para makhluk. Muhdas, sesuatu yang baru. Bal amarruha, dari apa? Marra, melewati. Amarru amaru atau ammaru, karena fi'il amrnya adalah amiruha atau amirruha. Dohirnya memnya tidak tasydid ya, tapi roknya yang ditasydid. Amirruha, bal amarruha kama ja'at, bahkan mereka memperjalankan dalil-dalil tadi sebagaimana datangnya, tidak kemudian ditapis dan dipesongkan. Selama jelas sahihnya, maka apa? Wajib untuk diikuti. Wa raddu ilmaha ila qailiha, mereka menyerahkan ilmunya kepada yang mengucapkannya. Jelas nama-nama dan sifat tadi maknanya ma'ruf dalam bahasa Arab, karena Allah menggunakan bahasa Arab. Allah memperkenalkan dirinya agar dikenal, bukan agar tetap tak dikenal. Berarti secara maknanya jelas. Baik. Tidak seperti kemutlakan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, sehingga sebagian ulama menuduh beliau terkena tafwid. Baik. Tapi apa? Jelas ilmu dan maknanya, atau maknanya kita tetapkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Adapun dari sisi kaifiatnya atau ilmu kaifiat, kita serahkan kepada al-mutakallimi biha, yang mengucapkannya, karena dia mengajarkan kepada kita berita tadi dan tidak memberitakan kepada kita tentang sifat, tentang apa? Hakikat dan kaifiatnya. Jadi maknanya ditetapkan, sementara kaifiatnya diserahkan pada Allah, karena kita memang tak diberitahu kaifiatnya.
kecuali setakat yang Allah beritahukan. Seperti kaifiat tajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Rabb Musa itu menunjukkan diri pada gunung. Rasulullah menyebutkan sedikit kaifiatnya yang di dalam Sahih Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad itu yang disahihkan oleh Syekh Muqbil, yaitu Rasulullah menunjukkan ujung jari kelingking, hakadha fasakhal jabal. Cukup demikian dan gunung langsung hancur. Jadi tidak sampai Allah memperlihatkan seluruh zatnya atau wajahnya, cukup ujung kelingking saja, gunung langsung hancur. Mungkin kalau wajah bukan hanya gunung, tapi yang di bawah gunung pun hancur, seluruh dunia akan hancur. Ya, ini contoh kaifiat tapi sedikit. Maka kita hanya menetapkan apa yang datang karena ini perkara gaib, tidak ketahui kecuali melalui wahyu. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan wa yurwa dzalika 'ani Syafi'i rahmatullahi alaih. Itu diriwayatkan dari Syafi'i rahmatullahi alaih, amantu bima jaa'a 'anillah. Saya beriman kepada apa saja yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, asal dari iradah, sesuai dengan zahirnya. Baik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Shawaiqul Mursalah. Baik, jelas iradah manusia itu diketahui dari zahir kalamnya atau zahir fiilnya. Adapun relung hati kita tak tahu. Baik. Makanya kalau orang mengatakan kepada penjual, saya nak nasi lemak, jelas hukum dohirnya memang dia ingin nasi lemak. Jangan kita bayangkan, oh kita gembiralah dia nak beli tanah kita. Tak boleh seperti itu. Hukum dohir dilihat dari apa? Dilihat dari lafaz dia. Kita tak diperintahkan untuk melihat isi hati dia. Tapi makanya ala muradillah, sesuai dengan yang Allah inginkan, yaitu dari dohir lafaz yang ada. Karena Allah ingin memberikan hidayah pada kita, bukan memberikan takmiyah, yaitu membuat kita tetap tak tahu. Setelah baca Quran tetap tak tahu. Kenapa? Allah mengatakan tangan, boleh jadi maksudnya bukan tangan. Dari mana engkau tahu bahwasanya boleh jadi itulah yang betul? Jelas hukum zahir yang berlaku, yaitu zahir tangan adalah tangan, walaupun tidak seperti tangan makhluk. Selesai. Wa bima jaa'a an Rasulillah, dan saya beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keinginan Nabi diketahui dari lisan beliau atau dari raut muka beliau atau dari perbuatan beliau. Ini hukum zahir. Tak boleh kita mencari takwil jauh-jauh padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Rasulullah mengatakan saya utusan Allah. Memang zahirnya utusan, tapi boleh jadi maksudnya beliau adalah anak Allah. Kan beliau lebih utama dari Nabi Isa. Tak boleh kita takwil sampai seperti itu. Hukum zahir utusan-utusan, selesai. Tak perlu pening-pening. Wa alimu annal mutakallima biha shadiq, dan mereka mengetahui bahwasanya yang mengucapkan itu adalah zat yang jujur. Kalau Allah ya Allah, kalau Nabi ya Nabi, yaitu apa? Ucapannya itu la yahtamilul kadzib, tidak mengandungi kedustaan, tidak seperti ucapan para ahli filsafat, boleh memfilsafat setiap kata. Nauzubillah. Seperti yang diceritakan oleh sebagian masyayikh, ada di, mungkin pernah Anda sebutkan itu ya, yaitu apa? Ada seorang bapak dari Maghrib, dari Maroko, didatangi anaknya pulang. Bapaknya tanya, gimana studimu? Oh, saya sudah selesai, dapat gelar doktor di dalam ilmu agama. Bapaknya tanya, dalam fan apa, cabang ilmu apa? Oh, dalam filsafat katanya. Bapaknya tanya, macam apa sih filsafat itu? Nah, dia bilang, kepandaian filsafat itu menyebabkan kita pandai untuk menggambarkan sesuatu tidak seperti hakikatnya. Jadi Pak, ini seperti ayam ini. Kalau saya dengan ilmu filsafat saya mampu membayangkan bahwasanya, menjadikan Anda membayangkan ini bukan ayam, ini batu. Itu kepandaian filsafat. Akhirnya apa, ya sudah waktunya makan, ayahnya makan ayam semuanya. Anaknya tanya, kenapa saya tak dibagi makanan ayam? Ayahnya bilang, bayangkan engkau punya ayam sendiri, engkau makan, Bu. Nah, itulah filsafat. Anaknya diam aja. Nah, itu hasilnya. Bayangkan ayamnya yang satu jadi dua, selesai. Nggak ada gunanya filsafat. Itulah ilmu kalam, tidak seperti zahir kalam yang sebenar. Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah jujur. Kalamnya tidak mengandungi kedustaan. Jelas tadi filsafat bersilat lidah kemanapun ujung-ujungnya itu dusta, menyelisihi zahir. La syakka fi sidqih, yaitu tidak ada keraguan di dalam kejujurannya.
Fa saddaqu, maka mereka membenarkannya, membenarkan Allah dalam Quran, membenarkan Nabi di dalam sunnah beliau. Walam ya'lamu haqiqata maknaha, mereka tak tahu hakikat maknanya. Jelas maknanya tahu, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Jelas makna yadun ma'ruf, tangan, tapi hakikat tangan Allah kita tak tahu. Tangan yang mampu menggenggam seluruh langit, menggenggam seluruh bumi, kita tak tahu. Fasakatu amma lam ya'lamu, mereka diam dari apa yang tidak mereka ketahui. Bukan membicarakan yang tidak diketahui, seperti ahli kalam sibuk bicara masalah ruh sampai terbentuk berapa itu 1500 pendapat, padahal tak tahu ruh itu macam mana. Lihat saja belum pernah, kecuali orang yang mati. Wa akhadha dzalikal akharu wal awwal, generasi yang belakangan dan generasi pertama mengambil itu. Wa wassa ba'dhum ba'dha, sebagiannya mewasiatkan itu kepada sebagian yang lain. Ya, ilmu ini diwasiatkan dengan sanad yang bersambung, dengan pelajaran yang terus-menerus. Yang tidak jumpa melalui mengetahui lewat buku-buku dan seterusnya. Bihusnil ittiba, ini tanpa hamzah kotor ya. Dengan apa? Pengikutan yang baik. Alladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti dengan baik, bukan mengikuti dengan cara yang buruk. Wal wuqufi haitsu waqafa awwaluhum, dengan cara berhenti di mana generasi pertama itu berhenti. Kewajiban untuk ikut sunnah dan salaf. Waqif haitsu waqafal qaul wa qul bima qalu wa kufa amma kafuan, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Berhentilah di mana mereka berhenti, ucapkan apa yang mereka ucapkan dan tahan dirimu dari apa yang mereka tahan. Doanya yang tadi apa? Wa akhadha dzalikal akhar minal awwal, yang lebih sesuai. Tapi naskahnya gini, wal awwal. Baik. Wa hadzaru minat tajawuzi lahum. Hadzaru atau hadzaru, generasi pertama memperingatkan generasi setelahnya jangan sampai melampaui batas. Kalau hadzaru tanpa tasydid berarti apa? Mereka menghindar dari sikap melampaui batasan. Wal uduli an tariqihim, dan mereka menghindar dari memesong dari jalan para salaf. Wa bayyanu lahum sabilahum, dan mereka menerangkan kepada mereka jalan mereka. Para salaf telah menerangkan kepada generasi berikutnya jalan mereka, jalan yang dijamin selamat oleh Allah dan Rasulnya. Tak boleh membuat perkara-perkara baru dan kaidah-kaidah baru. Wa madhabahum, dan madhab mereka. Madhab maknanya adalah mu'taqad. Zahaba artinya adalah i'taqada, kalau dalam masalah batin, bukan masalah fisikal ya. Wa narju ayyaj'alana Allah ta'ala mimman iqtada bihim, dan kita berharap agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang yang meneladani para salaf tadi. Fi bayani ma bayyanu, untuk menjelaskan, di dalam menjelaskan apa yang mereka jelaskan. Wasulukit tariqal ladzi salakuh, dan menempuh jalan yang mereka tempuh. Iya, tidak membuat jalan-jalan baru. Selesai dari kitab Dhammut Ta'wil, karya Imam Al-Maqdisi. Wallahu a'lam.